Nih artinya ini satu pengorbanan anak kita buat agama. Tantangannya apa? Besar. Maka kewajiban orang tua hari ini, hakul walid liwaladihi salasun, kewajiban orang tua terhadap anak tiga. Yang pertama, ayuh sina ismahu, kasih nama yang cakep buat anak-anak kita. Ini kewajiban orang tua. Lahir brol ke alam dunia, dapat umur 7 hari, dikasih nama, diakekahin. Ini sunnah. Namain anak yang bagus adalah ajaran dan anjuran agama, dan bahkan kewajiban kedua orang tua. Ada yang ngomong, Ustadz apalah artinya sebuah nama? Kalau begitu udah anak lu jangan lu namain, ya kan? Ibu, nama adalah doa. Orang Betawi namanya Udin atau Zainuddin, ya kan, ada Udin. Pakai sisipin nama, Masya Allah, pakai depannya nilai agama, ada kata nama Muhammad atau Ahmad, Muhammad Udin, kan cakep. Pak Ustadz, saya kan orang Batak, mau ya udah tambahin depannya Muhammad, Muhammad Ucok, cakep. Pak Ustadz, anak saya kan saya orang Sunda, ya udah tambahin depannya Muhammad Cecep. Kalau kurang dekat berarti bukan pisau lepit. Belum deketin dulu. Pisau lepit, lu dengerin apa mbak kalau gua ngomong nih pisau lepit, pisau lepit ditaro di ujung tuh, kan bocah kan punya ya gitu, segitiga apa sih namanya, petakan mencos, bagaimana sih ngomongnya? Ya pokoknya begitu. Iya dah tuh ya. Nah ditaro, ditempelin tuh di ujung, tempelin di ujung-ujungnya. Iya di ujung, kan ada ujungnya tuh. Iya ada ujungnya, kayak model kacang, ujungnya kayak model kacang, ujungnya. Iya ujung. Ditaro, nih pisau lepit ditempelin di ujung. Maka ditegur oleh malaikat Adam, dulu pernah ngomong apa? Kalau kau sudah taubatmu diterima oleh Allah, kau akan nazar potong salah satu anggota tubuhmu. Sekarang laksanakan nazar itu. Maka Nabi Adam mikirin, puyeng, bengong, motong apaan ini ya? Mau motong jempol, takut nggak punya jempol. Mau motong kuping, takut nggak punya kuping. Akhirnya malaikat bisikin, jangan repot-repot, udah Dam, tuh ujung trompet lu potong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-khitana haqqan lil mu'minin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Sadaqallahul aliyyul azim. Yang mulia segenap para alimil ulama dan segenap para guru, para asatidzah, terkhusus yang sama kita hormati dan muliakan guru kita yang hadir, diantaranya Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Abdul Rahim dari Pondok Cabe, guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Mansur dari Panggulan Pulo, guru Ustadz Haji Ahim dari Kampung Baru Citayam, Al-Mukarram Ustadz Haji Nurdiansyah dari Kampung Baru Citayam, Al-Mukarram Ustadz Haji Yan Utama dari Kampung Baru juga, dan yang sama kita hormati Bapak Haji Salim, Ketua RW 05 Kampung Baru Citayam, dan para Ketua RT wilayah Kampung Baru Citayam, khususnya Ketua RT 05 dan RW 05 Bapak Haji Suryadi, Bapak Haji Bahrul pengasuh Majelis Taklim Safari Kenduri, Bapak Haji Rosim Ketua RW 09 Kampung Baru Raga Jaya, Bapak Haji Isnan dari Polsek Tajur Halang, Bapak Haji Marudin Ketua RT 05 Panggulan Pulo, banyak amat ini ya, dan para ustadzah pimpinan Majelis Taklim, ibu-ibu wilayah Kampung Baru Citayam, Kampung Baru Raga Jaya, dan Panggulan Pengasinan. Habis dah nih.
segenap para anggota Majelis Taklim Safari Kenduri, keluarga besar Ibu Sunarni dan almarhum Bapak Haji Sukimin, terkhusus batuk dulu Sohibul Bait, Sohibul Hajat Bapak Haji Budiono ST dan Ibu Haja Nining yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat yang insya Allah kumpul dan hadir kita pada kesempatan malam hari ini dalam rangka memenuhi undangan Sohibul Bait, dalam rangka tasyakur walimatul khitan Ananda Azril Abil Fernando bin Bapak Haji Budiono ST. Semoga kumpul dan hadir kita batuk lagi malam ini, doa-doa kita semua terkhusus buat Ananda yang dikhitan, sehat afiat, panjang umur dalam belajarnya Allah berikan kepahaman, Allah kasih ilmu yang manfaat, kelak jadi anak yang soleh insya amin ya robbal. MC kita yang sudah sangat tercemar yaitu terkenal yaitu saudara Andi Wijaya garis doyong cablak wadidau, kita doain sehat, panjang umur, sukses terus dan mudah-mudahan umurnya panjang sampai kiamat kurang seminggu, amin Blak. Amin. Dulu Bak, batuk mulu, minum udah. Minum dulu, minum biar ada enakan. Ya, emang adanya air putih doang. Ini air bening Blak. Oh, bukan air putih. Air putih mah susu. Alhamdulillah, puji syukur malam ini kita memenuhi undangan Sohibul Bait dalam rangka nyunatin. Ibu, apaan? Ini nggak ceramah, ini mah kita kongko aja. Jadi khitan atau nyunatin itu menurut orang kampung saya, khitan itu nyunatin sama. Tetapi menurut ilmu fikih, khitan itu artinya al khitanu qat'ul jildal hasyafah. Khitan itu adalah memotong kulit yang menutupi helm. Kenapa bocah tawa? Jadi anak laki ada helmnya. Helmnya dikupas ujungnya biar supaya kelihatan klimis. Ngerti klimis? Mencilak. Ngerti mencilak? Nerelep. Ngerti nerelep? Misnar. Ada aja dia. Jadi memotong kulit yang menutupi helm. Kenapa ini disyariatkan? Syariat ini datang yang pertama, ada riwayat menjelaskan dari Nabi Allah Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah di dalam surga, Allah perintahkan ke Nabi Adam, ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Hai Adam, tinggallah kau bersama istrimu di dalam surga. Nikmatin apa yang ada di surga, makan silakan, minum sepuasnya. Apapun sumber kenikmatan yang ada di surga, kau nikmati hai Adam. Tapi pesan aku, kata Allah, satu, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kau deketin pohon khuldi. Dekat aja nggak boleh, apalagi sampai kau nikmati itu buahnya. Pesan Allah jelas, larangan Allah jelas. Tapi yang namanya iblis nggak senang ngelihat Nabi Adam di surga. Bahkan Adam itu disinggung sama iblis. Apa kata iblis? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Hei Adam, kau diciptakan dari tanah, aku diciptakan api. Muliaan mana api dengan tanah? Maka dari itu kau harus nyah dari surga. Ternyata iblis nggak seneng adanya Nabi Adam. Bagaimana caranya supaya melanggar larangan yang dilarang Allah? Digodalah itu Nabi Adam oleh iblis untuk memakan buah khuldi. Maka kuat imannya Nabi Adam, datanglah iblis ke ibu Hawa. Apa kata iblis? Hawa, rayu suami lu makan itu buah khuldi,
enak. Khuldi artinya kekal. Kalau kau akan makan, kau akan kekal selamanya di surga. Tipu daya iblis luar biasa. Yang namanya ibu Hawa, kaum Hawa gampang terlena dengan godaan dan rayuan, namanya juga Hawa. Maka ada istilah Hawa nafsu, enggak ada Adam nafsu. Ya bu, ya bu, dirayulah oleh iblis, akhirnya kerayu. Nabi Adam dirayu pula oleh ibu Hawa. Ayo ayang beb, emam itu buah khuldi, buah khuldi. Tuapin ya tayang. Mesra bener. Emam tayang, emam. Akhirnya dia mau makan. Nabi Adam makan buah khuldi, nyangkutlah di tenggorokan. Maka kaum Adam, kita laki-laki yang udah akil balik, lihat ada jendolannya di leher tuh. Ibu kalau nggak percaya ntar pulang pegang leher suami ibu, tanya pelan-pelan, bang ini buah khuldi ya? Tapi ibu Hawa makan buah khuldi nggak nyangkut di leher. Kenapa? Leher perempuan licin, sering ngomongin lakinya sama orang lain. Pas nyampe dia dada, buah khuldinya nyangkut. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur ibu nyangkut di dada. Bayangin kalau nyangkut di dengkul, nggak kebayang deh tuh. Punya anak pengen mimi tayang, mimi ngangkat dengkul dulu kan ribet. Alhamdulillah nyangkutnya di dada, sampai di dada tebelah dua. Alhamdulillah, syukur lagi bu tebelah dua. Coba kalau satu doang di dada lah kayak tumor. Akhirnya Allah marah, Allah murka ke Nabi Adam dan Ibu Hawa. Diusirlah Nabi Adam dan Ibu Hawa, diturunkan ke bumi. Maka ketika dia bertobat Nabi Adam, ada riwayat menjelaskan sujud selama 40 tahun. Beliau membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah istighfar Nabi Adam. Dan Nabi Adam bernazar kepada Allah. Apa nazarnya? Ya Allah ya Rabb, andaikan saja engkau terima taubatku, aku nazar kepadamu, aku akan potong salah satu anggota tubuhku. Tuh bu, bu, akhirnya lama-lama diterima taubat Nabi Adam. Nabi Adam lupa akan nazarnya kepada Allah. Ditegurlah Nabi Adam melalui malaikat. Apa kata malaikat? Adam, ngomong apa dulu? Janji apa dulu? Nazar apa dulu sama Allah ente? Orang kalau udah sering dapat kenikmatan sering lupa. Ya bu, ya bu, kebanyakan begitu. Orang kalau udah di atas kadang lupa sama yang di bawah. Orang kalau udah di atas lupa sama yang di bawah. Orang kalau udah seneng lupa akan susahnya. Udah dikasih enak lupa. Di ceramah kalau belum makan emang begini. Lupa akan nazarnya kepada Allah. Maka ditegur oleh malaikat, Adam, dulu pernah ngomong apa? Kalau kau sudah tobatmu diterima oleh Allah, kau akan nazar potong salah satu anggota tubuhmu. Sekarang laksanakan nazar itu. Maka Nabi Adam mikirin, puyeng, bengong, motong apaan ini ya? Mau motong jempol, takut nggak punya jempol. Mau motong kuping, takut nggak punya kuping. Akhirnya malaikat bisikin, jangan repot-repot, udah Dam, tuh ujung trompet lu potong. Akhirnya riwayat sejarah menjelaskan perintah khitan pada Nabi Adam alaihissalam diturunkan. Dan syariatnya ada yang menyatakan riwayat zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim sedang melaksanakan ibadah, datang suara dari atas, ya Ibrahim, tohir nafsaka. Ibrahim, sucikan dirimu. Ya Ibrahim, sucikan dirimu, sampai 3 kali. Suara ini datang ke Nabi Ibrahim. Laporan kepada Allah, ya Rabb, kenapa saya masih belum suci?
ternyata ujung trompet Nabi Ibrahim belum dipotong. Saat itu perintah datang ke Nabi Ibrahim untuk memotong ujung trompetnya. Saat itu belum ada yang namanya silet, belum ada yang namanya cutter, gunting, apalagi pisau, belum ada. Yang ada cuman kampak doang. Maka Nabi Allah Ibrahim itu disunatin oleh malaikat bil qadum dengan kampak yang bekas menghancurkan berhala di sekeliling Ka'bah. Nabi Ibrahim disunatin, ditanggelin pakai kampak, ditibanin del putus. Saat itu umur Nabi Ibrahim ada riwayat menjelaskan 80 tahun baru dikhitan. 80 tahun. 80 tahun. Kalau model kayak kita 80 tahun bang, udah pada kakal, udah alot. Ya Allah, maka khitan diperintahkan langsung sejarahnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bilang apa? Al khitanu sunnatun lirrijal wa mukrimatun lin nisa. Khitan itu adalah sunnah buat seorang laki-laki dan kemuliaan buat seorang perempuan. Ada yang nanya netizen, Ustadz, apakah emang itu khitan sunnah? Kalau sunnah boleh dipotong, boleh enggak dong? Betul, sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat apa-apa. Tapi terbentur dengan hukum yang lain. Hukum fikih apa? Ketika sudah dewasa, akil balik, belum dipotong ujung trompetnya, ketika dia wudhu, maka mengendaplah najis-najis. Ketika buang air kecil, mengendap najis-najis yang ada di ujung kulub, maka wajib dipotong. Maka laki-laki namanya khitan, kalau perempuan namanya khifat. Caranya beda. Nyunatin anak laki mana perempuan. Anak perempuan menyunatinnya nih nggak pakai empu, rame-rame begini bu. Enggak lah, dapat 40 hari. Anak cewek biasanya orang kampung saya tuh udah kerik tangan, ya kan diundang doang tetangga, cing nyampe ya besok mau nyunatin no tuh dukun beranak dah datang yang nyunatin di kampung saya. Zaman dulu tuh dukun beranak yang nyunatin. Dukun beranak bawa pisau lepit, dibawa, ditaruh di ujung deket pisau lepit. Ya biar jelas. Nih jelasinnya bagaimana nih dulu. Kan dukma praji dukun beranak ada Ya. bisa sunat, di bawah pisau lepit. Pisau lepitnya ditaruh di ujung, ditempelin di ujung deket pisau lepit. Biar jelas kan, biarkan kalau orang tuh biar jelas. Fikih Nih misalnya dukun beranak nih sampai ya. Emang anak lu siapa namanya Marpuah. Emang mau disunatin sekarang? Ini Wak. Bocahnya mana? Nih ya sini gue bopong. Iya. Gelarin tikar taruh di pangkeng. Terus nih gue bawa pisau lepit. Coba lu pegangin. Buka tuh bocah. Fotonya buka, ambetnya. Ini kan pisau lepit. Pisau lepit diasah dulu nggak? Udah tajam. Ditaruh, ditempelin di ujung ya pisau lepit bener. Iya benar, ditaruh, iya ditempelin di ujung deket pisau lepit. Ya bener ya. Ya kan? Ya. Pisau lepit ditaruh di ujung dekat pisau lepit. Kalau kurang dekat berarti bukan pisau lepit. Belum deketin dulu. Pisau lepit, lu dengerin apa Mbak kalau gua ngomong nih pisau lepit ditaruh di ujung tuh kan bocah kan punya ya gitu segitiga apa sih namanya, petakan mencos, bagaimana sih ngomongnya? Ya pokoknya begitu. Iya dah tuh ya. Nah ditempelin tuh di ujung, tempelin di ujungnya. Iya di ujung kan ada ujungnya tuh. Iya ada ujungnya kayak model kacang. Ujungnya kayak model ujungnya. Iya ujung. Ditaruh. Nih pisau lepit ditempelin di ujung namanya dekat pisau lepit. Udah gini aja. Iya udah pokoknya danta nih. Jelas. Pokoknya paham. Jadi pisau lepit ditaruh di ujung dekat pisau lepit. Itu dukun beranak cuman dehem doang. Jadi sunat. Empot tawa aja. Tapi kan anak laki beda, luar biasa ibu. Masya Allah, anak laki diramehin, dibikinin hajatan, malam undangannya dangdut. Besok ada dangdutan bilang. Bukan. Apa? Kalau campur sari. Oh campur sari, apa lagi? Campur sari. Kalau udah campur kan? Iya campur sari. Mahal, ada sarinya lagi.
jadi pakainya semuanya bikin kegiatan yang luar biasa, doa dipanjatkan, dikasih hadiah buat anak. Ini membuktikan bahwa Pak Budi beserta istri dan keluarga girang bersyukur kepada Allah, terima kasih kepada sesama. Diramein bikin hajatan, Pok, Masya Allah, orang kampung saya sama begini modelnya, malam angkat bikin undangan maulid, guru kiai suruh ceramah, malam undangannya dangdutan. Antara dangdut sama kiai kan secara ekonomis mahalan dangdut. Dangdut belum main, kopi 3 ketel habis diembat sama dia, Blak. Kalau misalnya dangdut belum main, nasi 3 bakul habis dilebok sama dia. Lah Ustadz nyampe dari tadi ya kan. Guru, mohon maaf nih. Lah guru mah, ada Bapak Haji Muslim, iya, ada Bapak Haji Ahim, iya, nyampe dikasih ini Bapak Haji ya. Iya. Lah tabrak tadi kagak ada gini ya. Lu kan aon tak, Blak, udah nyimpen air di perut lu. Udah lu mana minum ono aja. Apaan? No, air aki. Masya Allah. Kenapa? Karena ini bentuk Masya Allah, Bu. Kenapa sih anak kita dikorbanin melalui di khitan? Pertama ada yang bilang, Pak Ustadz, orang Islam gak sayang sama umat, sama anaknya. Anak masih kecil dipotong ujung trompetnya, kan berdarah itu ujung kulupnya, sakit, ngeluarin darah, nangis kadang-kadang, gak sayang. Kenapa? Ini pemikiran-pemikiran yang ortodok. Ternyata Bang, kenapa anak kita di khitan dari masih kecil? Pertama, menurut ilmu kesehatan, karena kulit anak kita masih kecil, masih empuk. Yang kedua, menurut ilmu kesehatan, anak selesai di khitan pertumbuhan badannya lebih bagus, bonsor lagi. Begitu. Ini bentuk korbannya seorang anak buat agama. Dulu ada Mr. Belanda datang ke Kiai Muhammad Nasir bersama omongannya, Kiai, umat Islam gak sayang sama anak, kan sakit dipotong darah, keluar darah, sakit di khitan. Akhirnya apa? Kiai Muhammad Nasir nggak menjawab. Akhirnya, Mister, silakan disuguhilah pisang, Bu. Pisang disuguhin, silakan Pak Mister Belanda makan itu pisang. Akhirnya pisang itu dibuka, dikupas, disetop sama Kiai Muhammad Nasir. Mister Belanda, kok dikupas pisangnya? Ya kalau nggak dikupas nggak enak dimakannya. Nah, sama jawabannya. Anak umat Islam kalau nggak dikupas ujungnya juga kurang enak. Dikupas dulu, Po, biar berasa wah. Ini artinya ini satu pengorbanan anak kita buat agama. Tantangannya apa? Besar. Maka kewajiban orang tua hari ini, hakul walid liwaladihi salasun, kewajiban orang tua terhadap anak 3. Yang pertama, ayuh sina ismahu, kasih nama yang cakep buat anak-anak kita. Ini kewajiban orang tua. Lahir brol ke alam dunia, dapat umur 7 hari, dikasih nama, diakekahin. Ini sunnah. Namain anak yang bagus adalah ajaran dan anjuran agama, dan bahkan kewajiban kedua orang tua. Ada yang ngomong, Ustadz, apalah artinya sebuah nama? Kalau begitu udah anak lu jangan lu namain, ya kan? Ibu, nama adalah doa. Orang Betawi namanya Udin atau Zainuddin, ya kan, ada Udin. Pakai sisipin nama, Masya Allah, pakai depannya nilai agama, ada kata nama Muhammad atau Ahmad, Muhammad Udin, kan cakep. Pak Ustadz, saya kan orang Batak, ya udah tambahin depannya Muhammad, Muhammad Ucok, cakep. Pak Ustadz, anak saya kan saya orang Sunda, ya udah tambahin depannya Muhammad Cecep, Muhammad Ujang, bagus nilai agama yang diterapkan. Jangan kayak orang tua dulu ngasih nama sembarangan, Po. Ada yang namanya Pengki, Pacul. Di kampung saya lucu Bang, ada nama orang di samping ke tetangga saya namanya Buang, yang satu Pungut. Jadi udah dibuang dipungut. Macem-macem orang dulu sesuai namanya, nasi yang bagus-bagus buat anak kita. Namain Pak Ustadz dari anak-anak saya emang gak mau mau ngasih nama-nama yang kayak sekarang. Saya mengikuti orang tua dulu, dari nama-nama Nabi boleh lah, boleh, cakep. Nabi Muhammad, Ahmad, ya enggak, Nabi Idris, ya kan, dari nama-nama tuh, Yakub, Ayub, Sulaiman, ya kan, cakep tuh. Pak Ustadz kurang keren, nama dari Nabi, nama malaikat boleh lah, boleh. Rokib, Atid, Malik, Ridwan, kan bagus itu. Men jangan Israel, cing, jangan dah. Dulu kejadian itu, aki-aki punya cucu namanya Israel, lagi sekarat, cucunya mau nengokin, dicolekong, Israel menyampai ini, tambah mati kelenger dia, jangan. Namain anak Israel kurang bagus, jangan, serem itu. Wah, ada anak-anak sekarang mah keren, ibu-ibu sekarang, orang tua sekarang modern, namain anak sesuai lahir Januari namain Januar,
Februari Febri, Maret Mary, duitnya cekak Marto. Ada yang model kamu saya begitu bang, lahir Desember Desi, November Nopi, musim rambutan Siti Rambutini. Yang parah mah lagi covid jadi kekurangan duit banyak, yang lagi prihatin banget namanya Siti Prihatini. Ya Allah, Masya Allah, namain anak sesuai dari ajaran agama kita. Insya Allah nama sisipin dengan nama-nama agama. Ini bentuk adalah kewajiban orang tua. Yang kedua, kewajiban orang tua apa? Rasul bilang ayu adibahu, dididik anak kita dengan pendidikan agama. Khitan merupakan pendidikan. Setelah dikhitan Ananda Nando harus ajak kemana? Ke masjid, ke musola, ajarkan sholat, ajarkan ibadah, ajarkan ngaji. Kenapa? Karena sudah dikhitan, ajarkan mereka. Untuk apa? Mendidik anak-anak kita. Kenapa ibu? Sekarang pendidikan kita Masya Allah, kita miris. Dulu mah po orang tua orang tua dulu mendidik anak kan galak, tegas. Wow, jelas. Wah, orang tua nonton layar tancap aja susah bang. Po, bapak saya galak. Apa kata bapak? Masuk kamar, kuncin pintu, lu keluar, kaki lu patah. Galak. Nonton cuman TV, layarnya hitam putih, dicas pakai aki. Tontonannya Batman. Habis nonton film Batman, saya pengen jadi Batman. Ambil sarung, ikat di leher, lompat dari atas meja, lari keliling kampung. Batman, engkau idolaku Batman dulu. Sekarang anak kita udah nggak bisa begitu lagi. Filmnya udah masuk ke kamar, filmnya udah masuk ke rumah, filmnya ada di handphone. Siang malam emak bapak semuanya pada megang handphone. Anak megang handphone, emak megang HP, bapak megang HP, anak megang HP. Berantem gara-gara HP. Ya kan, ya kan? Ya kan bu? Mau tidur masih megang HP, bangun tidur yang dicari HP. Berantem gara-gara. Kenapa? Ini tantangan. Makanya orang tua harus jadi filter. Saya titip sama ibu. Kenapa? Ibu lebih dekat dengan anak. Yang lebih sayang sama anak emak. Jujur aja bang, kita nih bapak-bapak kurang telaten, kurang sabar ngurusin anak. Emak yang lebih sabar, karena dia yang ngelahirin, beranakin. Ya kan po? Ya po? Tuh, anak tengah malam nangis, yang bangun siapa? Emak. Kita nih orang laki kagak ngebangun. Dengar bocah nangis, siapa nangis bocah tuh? Gue injek, bapak kurang telaten ngurusin anak. Ya bu, ibu lebih sayang sama anak. Ya Allah, lagi enak-enak makan, anak yang kecil nangis, jadi tinggal makannya tuh mak. Masya Allah, jadi lihat ya Allah anak gua, udah mana wangi banget tehnya. Masya Allah, dicebokin dulu sama emak. Masya Allah, sabar banget. Habis dicebokin, selesai nyebokin, lanjut makan. Enggak pakai cuci tangan lagi. Emak luar biasa. Anak sakit, emak ngomong, neng jangan neng yang sakit, biar emak yang sakit. Ya bu, makanya emak kemana-mana diintilin nama anak. Maka ada program kemarin ya enggak, seorang ayah nganter anak sekolah. Ada program tuh ya kan, ayah nganter anak ke sekolah. Makanya biar supaya apa, emak udah capek, satu emak bisa ngerawat 10 orang anak. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa ngerawat 1 orang emak. Banyakan begitu teh. Satu bapak bisa ngerawat 4 emak. Hebatan lagi bapak itu. Ya komandan izin. Nih lagi nyolek-nyolek aja. Ya, tapi jangan begitu dong. Lalu ngapa nyolek-nyolek gua? Ya bukan, tapi kan muka guru ke saya. Lalu kagak lah, gua ke sono ke kamera. Lu nge-lap no kan? Ya Allah, Masya Allah. Kenapa? Inilah perjuangan emak lebih dekat sama anak, yang lebih sayang sama anak emak. Ya bu, ya bu. Maka saya titip pendidikan 80% dari ibu, pendidikan buat anak 20% dari bapak sedikit. Kenapa? Karena emak lebih dekat sama anak. Tantangan anak kita sekarang berat, godaannya ujian berat. Makanya orang tua dulu tegas, tong bapak lu cuma jadi RT, lu jadi camat. Lihat orang tua dulu cara didik anak. Tong bapak lu cuma jadi RT, lu jadi camat. Bapak lu tukang tamat SD, lu kudu sarjana. Bapak lu tukang tambel ban, lu kudu punya pabrik ban. Biarin nih bapak lu pala jadi kaki, kaki jadi kepala, asal lu tetap sekolah. Depu orang tua tuh sekolah, biarin anak gua jangan sampai kayak gua tuh. Ini anak-anak kita semuanya bang, Masya Allah. Kenapa? Anak adalah amanah, menyia-nyiakan amanah adalah khianat. Anak kita harus lebih hebat dari kita. Maka dibentuk karakternya melalui khitan itu, berkorban buat agama.
tanamkan ilmu agama dulu. Pendidikan kita di sekolah itu cuma tambahan doang, guru sebatas jam pelajaran ngajar anak kita, tapi selesai pulang sekolah tanggung jawab adalah ibu dan bapaknya. Jangan dikit-dikit nyalain guru, udah gajinya kecil, ya kan iyalah, habis anggaran buat guru diambil buat MBG, ya kan emang jelas ada aturannya, saya membaca di internet, ada ya, begitu. Kenapa kita kepengen jadi orang tua harus jadi guru buat anak-anak kita? Madrasatul ula, ibu dan bapak. Pertama ibu bapak dulu. Insya Allah kalau ibu bapaknya menanamkan ilmu agama, pendidikan kita berorientasi pada pemikiran otak doang, Bu. Anak kita otaknya biar supaya pinter matematika, pinter fisika, pinter internet. Anak kita boleh silakan, tapi agamanya harus diisi, imannya harus kuat, agamanya insya Allah harus kuat. Kalau agamanya dangkal, imannya dangkal, bahkan anak kita pinter doang. Kenapa? Otaknya doang diisi, akhirnya ujung-ujungnya kagak bener. Mendingan punya anak nggak bener tapi pinter, apa punya anak pinter tapi nggak bener. Puyeng kan mikirnya. Ibu, kita pengen punya anak pinter asal bener, pengen pinter sekolahin, pengen bener tanemin ilmu agama. Kita dulu belajar, masya Allah bang, jujur aja, di sekolah SD dulu ada namanya pendidikan moral Pancasila. Zaman sekarang ada tuh, ya kan? Pancasila aja ada pendidikan moralnya, berarti diajarkan akhlak. Kalau akhlaknya bagus, imannya bagus anak kita, insya Allah gedenya jadi orang pinter asal bener. Insya Allah jadi anak yang soleh. Anak soleh insya Allah pinter, tapi anak pinter doang kerjaannya minter-minterin orang tua. Tanah udah dijual ngakunya belum, bocah pinter. Tanahnya itu juga, suratnya ada 4, bocah pinter. Karena dia pinteran dapat warisan banyakan. Adanya yang bontot dapatnya pojokan. Mana pojokan kuburan engkong dalam kubur ngomong lagi, buset kegusur lagi gue nih. Ini gara-gara bocah pinter. Makanya tanemin agama lebih dulu, imannya biar mantep. Lihat orang tua dulu, anaknya banyak, ibu bapak ditanemin agama jadi bener, nggak pinter-pinter amat, ya kan nggak punya lulusan S1, S2, S3, S getok, S teler, nggak ada tuh. Tapi agamanya dia mantep, imannya mantep, akidahnya kuat, insya Allah mentalnya kuat. Maka orang tua dulu, karena kudu habisan biaya, anak sampai 13-15, anak yang terakhir rada bego. Kenapa? Karena habis biaya, udah bego tapi bener, yang penting agamanya mantep. Dibeliin motor dia nggak mau, bego kata temennya. Dibeliin diajak ke mall dia nggak mau, karena dikata bego lu diajak ke mall nggak mau. Tuh bocah, biarin gue sih nggak apa-apa bego, yang penting gue di rumah bisa jagain emak gue. Kalau udah perintah ke warung gue berangkat. Tuh si bego, emaknya sakit perut diborein balsem depan belakang, emaknya sampai kepanasan. Ngomong emaknya panas, neng panas mak, diambilin payung sama bocah. Emang PA bego tapi bener ya Bu. Daripada di luar negeri sekolahnya di Amerika nggak ada yang pada ngerti ilmu agama, baca Quran nggak bisa, yang bego yang tampil. Emak lagi sekarat baca yasin wal Quranil hakim innaka laminal mursalin. Yang S1 S2 ke luar negeri sekolahnya, suruh ngaji nggak bisa, baca Quran nggak bisa, pakai terjemah baca yasin, ya a si in, a nya banyak, i nya banyak, pakai laten, ya a si in, ya a sin. Akhirnya emaknya kagak jadi mati. Matanya mendelik, tambahin air. Dia kira sayur kali, ya asin aja. Yuk, iya, kalau agamanya mantep insya Allah bisa baca Quran, alhamdulillah. Iya, jangan kecil hati, jangan pesimis adik-adikku. Selama anak-anak kita mau berjuang mencari ilmu, menuntut ilmu, orang tua harus siap. Kenapa? Karena mereka investasi kita. Anak-anak kita adalah cikal bakal. Kita pengen meninggal dunia dapat pensiunan pahala dari anak-anak kita. Insya Allah anak-anak kita jadi investasi buat kita nanti di akhirat. Itulah yang akan ngirimin doa buat kita semua nanti sebagai orang tua. Alhamdulillah. Ayo tanamin ilmu agama yang mantep, biar anak-anak kita ibadahnya mantep. Godaannya banyak ibu, tantangan apalagi sekarang, masya Allah. Jauh beda zaman dulu sama zaman sekarang. Orang tua dulu aja juga, emak kita tuh kalau diomelin sama bapak kita dulu, saya ingat tuh masih kecil, asal bapak ngomelin emak, diem lu, gua tabok lu. Udah apa bang? Udah bang, jangan marah-marah apa bang, maafin bang, maafin saya bang. Tuh bini zaman dulu. Kalau bini sekarang beda, gua tabok lu, matiin aja bang, matiin aja, matiin, tanggung lu tabok. Gua tahu kalau gua mati, bunuh aja, bunuh.
kalau gue mati lu kawin lagi, matiin aja. Tuh beda. Dulu kita diomelin sama orang tua bang, masih kecil, takut dipelototin sama bapak emak, takut nunduk tuh, nggak berani natap mukanya, diomelin lu berbat lu nggak sekolah, lu ngaji malas banget, lu nunduk aja diem. Coba anak sekarang diomelin bapaknya, diomelin emaknya, tenggorokan bapaknya jelongok, ngapa lu bak, ngapa lu bak, tuh bocah sekarang begitu. Kenapa? Karena adab akhlak agamanya dangkal, imannya kosong. Masukin ke madrasah, majelis taklim, pesantren. Jangan kecilin pesantren, jangan. Ustaz, anak saya masuk pesantren, masuk madrasah, ntar keluar jadi apa? Jadi orang teh, nggak mungkin jadi kebo. Justru di pesantren anak kita dididik dengan apa? Dengan mateng jiwanya, mentalnya, batinnya, diajarkan anak kita mandiri, diajar anak kita dewasa. Disitulah ditempa anak-anak kita. Maka sekarang dibikin lagi, dibentuk karakter supaya kuat mentalnya dengan apa? Wamil. Dulu wamil wajib militer ya kan, sekarang retreat ya kan ya Pak ya. Iya tuh, dilatih semuanya. Kenapa? Karena biar supaya kuat mentalnya, digojlok, bukan sekedar fisik tapi batinnya kuat, ditempa juga ntar masalah bertubi-tubi nggak bakal melintir. Orang kalau udah biasa susah, ketemu susah nggak kaget Bu. Orang biasa susah, ketemu susah nggak kaget. Saya nih santri biasa makan kangkung, datang ke rumah temen dikasih kangkung, lah emang makanan gua, dikasih daging ayam lah nambah. Iya bang, ya kan. Iya, santri biasa tidur di masjid lah pules, suruh tidur di hotel lah tambah pules lagi. Coba yang biasa tidur di hotel suruh tidur di masjid 3 hari encok. Kenapa? Beda mentalnya. Maka anak kita supaya mentalnya kuat, akidahnya kuat, ajaran ilmu agama, masukin ke madrasah, ke pesantren. Kadang-kadang nggak bangga masuk madrasah. Anak lo sekolah di mana? Ya ilah, daripada ke sekolah terus ya gue sekolah aja di madrasah. Ngomong madrasah madurasa nggak bangga. Kenapa? Karena agamanya harus kuat lebih dulu. Makanya almarhum wal magfurlah Bapak B.J. Habibie pernah berkata, anak kita otaknya boleh Jerman tapi hatinya tetap Mekah. Otaknya boleh pinter tapi akidah harus kuat, harus mantep. Artinya apa? Iman sudah tertanam. Kalau agama udah mantep Bu, lingkungan apapun nggak bisa mempengaruhinya. Ikan kenal ikan Bu, tahu kan ikan? Ikan di laut berendam 3 tahun nggak bakal ikut asin. Kenapa dia nggak asin? Karena ikannya hidup. Coba kalau ikan mati, tergantung kondisinya, digaremin asin, diasemin asem, bener Bu. Kenapa? Karena mati. Kalau orang imannya hidup, agamanya hidup, ditaruh di mana aja, silakan lu bangun yang namanya tempat maksiat di depan rumah gua, tapi iman gua mantap, nggak bakal gua ikut masuk ke dalam, ya kan? Iman. Kenapa harus hidup? Ikan di laut berendam 3 hari nggak bakal ikut asin karena dia berendam di air asin, nggak ikut asin karena dia hidup. Insya Allah anak-anak kita juga imannya, akidahnya hidup lantaran diajarkan oleh ibunya, diajarkan bapaknya, diajarkan oleh guru-gurunya. Maka pendidikan penting. Tantangan ke depan berat. Ditantang anak kita dari apa? 3F. F yang pertama fashion, pakaiannya dijajah. Sudah terlihat sekarang ibu bapak pakaian anak kita, Masya Allah sudahan yang perawan dah. Umur 20 tahun pakai kaos adenya yang 5 tahun, udah ketat macet tuh, kaos ke atas kagak, ke bawah kagak. Ya Allah, kalau orang India bening-bening kajol rombongannya lah, bocah kampung udah hitam burik, kena geresep digaruk ngebul, udah kagak resep yang model begitu. Pakaiannya udah dijajah. Yang anak laki Bu, lo rambut dimerahin pakai anting, ngomong udah gaul banget. Allah, gue sebenarnya sayang bingit sama Allah. Bu udah kagak resep. Bokapnya dipanggil bapaknya bokap, emaknya nyokap, emak bapaknya bonyok, bokap nyokap, ngomongnya udah kagak jelas, udah gaul. Gue lo rantai panjang banget, celana sampai sempit banget ke bawah. Ibu pakaiannya dijajah, antingnya cakep, mending cakep ya Allah, gantungan jemuran ditaruh. Makanya ini karena krisis akhlak. Diajarkan anak-anak kita dijajah melalui F fashion pakaiannya, F yang kedua food makanannya. Jujur aja bang, sekarang makanan bocah kita banyak yang kagak demen, kagak suka. Kata dia enak ini mak, enak ini pak, kita jajalin.
Dulu makanan Bu masih asli bikinan tangan, uli, dodol, wajik, rengginang, renggining, kue cerorot, air kelapa, kedeblak, sagon, geplak, ongol-ongol, obyo, cucur, gemplong, abug, sagon. Dulu makanan asli, nggak ada zat kimianya. Sekarang udah macam-macam, hamburger, Kentucky, fried chicken, cornet, pizza, hotdog, sushi, apa susu, wah kagak demen, wah po kita makan, deh. Makanya jujur orang tua dulu makanan terpelihara, nggak ada zat kimia, wajar, jarang kena penyakit. Anak sekarang kenapa banyak kan begitu, umur 25 tahun 30 aja udah kena gula, liver, jantung, ya kan, udah kena asam urat, deh udah melintir aja po. Akhirnya masih muda udah pada nangkrak aja, mati enggak, hidup enggak, jadi kembang balek di atas balek. Ya ilah dijemur pagi-pagi, masukin lagi 8:30, dijemur, didorong. Anak yang jemur lupa ngangkat, wah anak lagi main game aja, wah 11:30 baru ingat, ya Allah bapak belum keangkat ini. Dia kagak tahu bapaknya udah ulet Bu. Kenapa? Banyak makanan, dokter banyak, rumah sakit banyak, penyakit nggak mau ngalah, tambah banyak. Kenapa? Zat kimia, faktor makanan dijajah anak-anak kita. F yang ketiga, fashion adalah selain fashion ada food, ada fun. F yang ketiga adalah hiburannya anak-anak kita. Yuk dijaga. Ibarat rokok, kita orang tua adalah harus ada filter buat anak-anak kita, agar supaya apa? Tetap dalam pengawasan kita. Didiklah anakmu seperti anak raja. Kapan? Umur 1 tahun sampai 5 tahun. Didik dengan anak seperti anak raja, dimanja, nurutin, minta ini kasih, makan itu kasih. Tapi didiklah anakmu seperti mendidik tentara. Kapan? Ketika sudah umur usia 5 tahun, 7 tahun, dididik tuh sampai 10 tahun dididik. Hei nak, agak sholat, pukul. Islam ngajarin, pukulnya bukan pukul sembarangan, pukulnya adalah pukul untuk mendidik. Jangan muka, jangan badan, jangan tangan, kaki, tabok. Dulu zaman dulu kita nggak ngaji, bagaimana ibu? Bapak kita galak, diambilin blukeng. Tahu blukeng? Apa namanya? Kalau di sini mau blukang. Blukang, iya, blukang. Di sono kamu saya blukeng namanya. Di sini blukang. Blukang, iya dah. Blukang sama kang sama keng, iya segitu-gitu juga. Iya maksudnya blukang itu bung kelapa. Iya sama bung kelapa. Di sono namanya blukeng. Iya, serah gua. Mulut gua. Lalu melukang gua keng. Ya maksudnya kan. Apa susahnya tibang kang sama keng? Iya dah blukeng. Iya, blukang. Katanya blukeng. Tadi kata lu blukeng. Jadi blukang itu Bu, ditabuk, kita ditabuk sampai balan patah kita, nggak bisa ngaji. Kenapa? Dipukul, nggak sholat, dihajar sama bapak. Tuh tujuannya apa? Mendidik. Didik anak kita seperti mendidik tentara. Tapi kalau sudah umur dari SMA ke atas terus sampai kuliah, jadikanlah dia seperti apa? Seperti teman sendiri, teman curhat. Harus jadi orang tua, harus jadi sahabat, harus jadi sesama, saling menasehati. Insya Allah pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah, cara-cara Rasulullah, anak-anak kita akan menurut kepada kita. Ma fil aba fil abna, yang dikerjakan orang tua bakal dikerjakan anak. Bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, anak nyopet. Fotokopi bagaimana aslinya. Kita kepengen anak-anak kita harus lebih hebat dari kita dan menjadi anak yang soleh. Anak soleh insya Allah pinter, tapi anak pinter belum tentu soleh. Mudah-mudahan Ananda Nando, mudah-mudahan anak-anak Ananda Nando yang di khitan ini terus akan menjadi penerus buat orang tua, keluarga, selalu menjadi qurratu ayun buat saudara, keluarga dan orang tua. Insya Allah mudah-mudahan jadi anak yang soleh, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Melalui walimatul khitan ini, ayo ibu bapak kita yang hadir semua di sini cuma berharap bisa mendoakan Ananda Nando. Tapi semuanya kita serahkan. Selain doa dari kita adalah tanggung jawab penuh adalah ibu dan bapaknya. Anak kita bisa menjadi waladuka warduka, anakmu seperti bunga-bunga bagimu, bisa menjadi seperti itu. Dan jangan sampai waladuka amadu buka, anakmu jangan sampai seperti musuhmu. Mudah-mudahan insya Allah dengan doa kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Budi beserta seluruh keluarga dalam hajatannya besok resepsi, semuanya yang diundang hadir, datang, lancar acaranya, yang kondangan banyak dan mudah-mudahan berkah, nggak ada halangan, nggak ada hujan, insya Allah sampai selesai. Waktu juga belum makan ya, mudah-mudahan ya disiapin ya, kalau ada ya, kalau enggak bagaimana kek caranya, usahain. Ini aja dari saya, barangkali mohon maaf ibu. Doa ada guru kita yang memimpin doa, siapa? Langsung aja guru. Doa teh. Guru ada guru sih. Oh iya deh. Guru setempat. Iya. Guru, sini ibu bapak doain saya biar gemuk,
biar gemuk biar sehat. Mudah-mudahan ya, kalau gemuk bukan tile jadi tole. Ya, kan kalau gemuk ini MBG katanya tadi MBG. Iya. Mas Budi Gemoy. Oh iya, masakan bini gue gitu bang. Dan ini aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak kurang banyak kesalahan dari saya. Akhir kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pencerahannya oleh guru kita Ustadz Nur Fadilah atau Ustadz Tile. Yang terhormat untuk Ustadz Sanwani untuk penutup doa. Pada saya persilakan.